merupakan penghinaan bagi Aceh dengan daerah yang menerapkan syariat Islam. Gue diterakin haram gara-gara gue megang pot. Girl, lo itu ibadah atau lagi kunjungan wisata sih? Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Ayu Sari yang menuai pro kontra teman-teman usai dirinya memenangkan kontes Miss Beauty Star Indonesia 2024. Jadi belum lama ini ada beredar video pemilihan ratu kecantikan yang disebut oleh orang sebagai kecantikan transpuan di TikTok. Video itu memperlihatkan sosok yang menyerupai wanita dan dinyatakan sebagai pemenang dengan selempang bertuliskan Aceh. Jadi kesannya adalah dia itu merupakan perwakilan Aceh, yang mana pada akhirnya banyak banget nih guys masyarakat Aceh yang mengkritik hal tersebut. Terlebih dengan bagaimana penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak ya seperti apa video dari Ayu Sari yang memenangkan kontes tersebut. Oke, ini adalah videonya ya guys. Itu ada Miss Beauty Star Indonesia 2024 disematkan kepada Aceh. Untuk penyematan Ruby dan penyematan dikasih mahkota. Nafisa, tapi juga untuk semua tim Dewan Juri yang sudah menentukan. Saksikan Miss Beauty Star. Angkat pialanya, angkat pialanya. Well, jadi seperti itulah bagaimana video yang lagi viral teman-teman. Dan usut punya usut, untuk kontes tersebut itu berlangsung pada tanggal 4 Agustus 2024 yang lalu di Grand Ballroom Orchards Industri Hotel Jakarta Pusat. Dan sang pemenang yang menggunakan selempang bertuliskan Aceh itu diketahui bernama Nya Ayu Sari. Siapa itu Nya Ayu Sari? Berdasarkan informasi yang didapatkan dari theaceh.com, Nya Ayu Sari merupakan seorang transpuan alumni Transkul, yakni sebuah sekolah yang memberikan pendidikan baik dalam maupun luar kelas bagi transpuan yang memiliki keterbatasan akses mendapatkan pendidikan formal. Sekolah ini katanya sudah dimulai sejak tahun 2010 dengan peserta individu transgender yang mengidentifikasi dirinya sebagai transpuan yang selama ini merasa nggak nyaman dan juga aman di sekolah formal karena ada diskriminasi terhadap mereka. Dan Nya Ayu sendiri adalah salah satu dari alumni sekolah tersebut. Selain itu, Ayu Sari juga diketahui bukan kali pertama mengikuti kontes kecantikan transpuan. Ia juga telah berpartisipasi dalam sejumlah kontes kecantikan, bahkan berhasil meraih prestasi dari ajang-ajang tersebut. For example, pada tahun 2018 yang lalu, Nya Ayu Sari itu berhasil menjadi finalis yang masuk 10 besar ajang Miss Transkul tahun 2018. Dan kemudian dia juga menjadi runner-up 3 Miss Prada tahun 2022. Selain itu, dia juga berhasil menjuarai ajang putri MMH Prada 2023, Miss Curve 2024, hingga yang terbaru atau yang kita lihat tadi adalah Miss Beauty Star Indonesia 2024. Namun pada akhirnya Ayu Sari membawa nama Aceh ini seolah-olah menjadi perwakilan dari Aceh itu menuai kontroversi guys, dan gak sedikit yang memberikan kritikan. Dan yang memberikan kritikan itu bukan hanya netizen biasa saja, namun sejumlah politisi juga sudah ikut memberikan tanggapan teman-teman. Salah satunya adalah anggota DPD RI asal Aceh yaitu Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma. Menurut Haji Uma, peserta yang mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Aceh merupakan penghinaan bagi Aceh dengan daerah yang menerapkan syariat Islam. Dalam statementnya, Haji Uma mengatakan, itu penghinaan bagi Aceh. Saya justru menduga bahwa mereka sengaja membenturkan penerapan syariat Islam di Aceh dengan memenangkan peserta dari Aceh yang gak jelas asal-usulnya. Kemudian, beliau juga menambahkan nih guys, bahwa orang Aceh hanya ada laki-laki dan juga wanita. Gak ada sudut yang mengatur legalitas transpuan di Aceh.
Sejauh ini, beliau juga mengatakan belum mengetahui lembaga apa sih yang melaksanakan kontes itu, sehingga Haji Uma belum bisa mengambil tindakan yang konkret terhadap masalah ini. Beliau lantas meminta agar panitia dari kontes itu meminta maaf kepada rakyat Aceh dan kedepannya nggak boleh lagi ada penerimaan peserta yang mewakili Aceh. Selain Haji Uma, ada juga Kece Naisabur. Nah, beliau ini adalah salah seorang tokoh masyarakat Aceh yang juga calon legislatif terpilih DPRK Aceh Besar. Nah, beliau itu menyayangkan bagaimana penggunaan Aceh dalam kontes itu. Menurut beliau, hal itu telah mencoreng nama baik Aceh sebagai serambi Mekah dan daerah yang menjunjung tinggi syariat Islam. Dalam pernyataannya pada tanggal 6 Agustus yang lalu, beliau menegaskan bahwa Aceh adalah wilayah yang memegang teguh nilai-nilai Islam dan memiliki adat istiadat yang kuat, yang menilai bahwa penggunaan nama Aceh dalam konteks yang gak sesuai dengan nilai-nilai tersebut sangatlah gak pantas dan merusak citra daerah. Dengan tegas, beliau mengatakan, kita nggak melarang siapapun yang mengikuti kontes itu di Jakarta, karena itu adalah hak individu masing-masing. Namun, saya sangat menghimbau agar nggak pernah membawa nama Aceh dalam kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kece Naisabur juga menambahkan bahwa Aceh dengan identitas sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik dan reputasinya di mata publik. Beliau lantas mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga dan melindungi nama baik daerah dari hal-hal yang dapat merusaknya. Beliau lantas berharap bahwa hal seperti ini nggak terulang lagi. Dan semua pihak itu harus saling menghormati dan memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Sementara itu, dilansir dari Kumparan.com, kepolisian dari Polda Metro Jaya Jakarta Pusat menegaskan bahwa acara itu nggak berizin. Sebagai tindak lanjut, kepolisian melakukan proses pendalaman dengan memintai keterangan dari panitia selaku penyelenggara kegiatan dan juga pihak hotel. Pendalaman ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Next, ke topik yang berikutnya, kita bakal bahas tentang Lula Lapah yang menuai kontroversi dikarenakan membawa pot atau rokok elektrik di saat melakukan umroh. Jadi teman-teman, belum lama ini Lula itu membagikan pengalamannya saat menjalankan ibadah umroh. Pada kala itu, sang selebgram diteriaki haram oleh anak-anak kecil dikarenakan membawa pot atau rokok elektrik. Pada akhirnya video ini tuh kayak mendapatkan sorotan nih dari netizen karena bagaimana dirinya yang ditegur dan bahkan terlihat tertawa. Kemudian yang paling disorot adalah ketika dia membagikan hal itu kepada publik. Yang mana menurut netizen hal ini kan menunjukkan bagaimana kesalahan yang diperbuat olehnya ya. Jadi oleh karena itulah netizen merasa heran, kok bisa ya dia itu nge-share tentang hal seperti itu. Adapun untuk videonya seperti ini guys, mari kita lihat bareng-bareng. Barusan aku diteriakin haram-haram. Gue diteriakin haram gara-gara gue megang pot sama anak kecil 3 orang. Iya, tingginya seluruh jadi kayak ribut. Haram. Terus gue bilang no haram gara-gara gue megang pot. Alright, itu adalah bagaimana videonya ya. Dan usai melihat bagaimana video ini, berikut adalah beberapa reaksi dari netizen Indonesia. Selebgram yang umroh tapi nggak bisa nahan diri buat nggak ngepot. Girl, lo itu ibadah atau lagi kunjungan wisata sih? Sampai ditegur sama orang sana lo. Dan bisa-bisanya masih ketawa, stres. Sorry nih, bukan gue ngebela tindakannya ya. Tapi pure dia nggak tahu sih kalau di sana emang peraturan nggak boleh. Dan dia waktu ngepot emang bukan saat dia ibadah, tapi lagi ngemper di ruko gitu. Gue lihat cewek hijab ngerokok pas nongkrong aja nggak enak dilihatnya nih, apalagi di tanah suci ya. Dia dengan santainya malah cerita ke publik tanpa rasa malu dan salah, malah ngeyein anak kecil yang ternyata lebih ada otaknya daripada dia. Heran banget sih sama orang-orang yang udah dikasih kesempatan buat datang ke tanah suci, tapi nggak dimanfaatin kesempatannya sebaik mungkin dan kesannya seperti meremehkan. Sedangkan di luar sana banyak banget orang-orang yang udah tua mau umroh tapi masih belum kesampaian karena terhalang ekonomi. Miris banget liatnya. Kenapa ya orang-orang seperti ini malah yang dapat kesempatan buat ke tanah suci? Well, rokok, pos, dan vape kan emang haram ya di beberapa mazhab. Jadi nggak salah lah anak kecilnya neriakin haram. Also, terjemahan langsung haram itu ya nggak boleh. Hade, gini amat deh umroh pomo. Udahlah, namanya manusia ada salahnya ya. Itu juga jadi pembelajaran kok buat dia. Dia juga bilang kalau dia cuma pegang. Mungkin kaget ya karena langsung diteriakin. Aku tahu netizen kesel sama reactionnya yang ketawa cekikikan. Maklumin aja, namanya juga pertama kok. Belajarlah berprasangka yang baik. Kok nggak malu sih divideoin kayak gini? Buset dah, umroh ya udah sih fokus sama ibadah aja. Sumpah banyak yang mau umroh tapi duitnya belum kekumpul. Lah ini yang gampang banget bolak-balik tapi udah kayak lagi berlibur. Sedih.
Well, jadi seperti itulah beberapa reaksi dari netizen usai melihat bagaimana story-nya Lula Lapah. Dan teman-teman, usai Lula Lapah itu menuai kritikan dari netizen, sahabat dari Lula, yakni Awkarin yang juga diketahui umroh bersama dengannya, itu sudah ikut buka suara. Melalui Instagram story, Awkarin menuliskan seperti ini guys. Gue mau menanggapi kejadian yang dialami oleh teman gue, @Lulalapah. Kita sebagai teman itu nggak membenarkan hal yang terjadi ya, tapi manusia tempatnya salah dan ini umroh pertama kita, jadi pasti ada aja miss-miss yang nggak disengaja. Tapi karena gue lihat bahasanya jadi nyebar kemana-mana, gue mau nambahin nih, banyak yang jadi komen, nggak pantas umroh, ibadah main-main. Menurut gue nggak pantas banget, kalian yang juga cuma manusia, nilai manusia lain itu pantas atau nggak jadi tamu Allah. Alhamdulillah kami dapat kesempatan dan mampu secara fisik dan lainnya untuk menjalankan ibadah umroh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pula untuk kita sampai dan selesai umroh kemarin. Saya sendiri yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak akan keliru tentang siapa, kapan, dan apa alasan tamunya diundang. Daripada mempertanyakan kenapa malah kami yang diundang dan memupuk rasa iri dan dengki, lebih baik kita persiapkan diri masing-masing agar lebih cepat diundang menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi isi hati yang iri dan juga dengki itu menjadi penghambat hal-hal baik yang akan terjadi ke kalian. Banyak-banyak istighfar, astagfirullahalazim. Jujur setuju banget sih dengan statement dari Awkarin. Kita sebagai manusia itu nggak pantas menilai ataupun menghakimi apakah seseorang itu pantas untuk pergi ke tanah suci ataupun nggak. Sementara itu untuk Lula Lapah itu sudah memberikan klarifikasi ini teman-teman, didampingi oleh kawan-kawannya. Dalam video klarifikasinya Lula Lapah mengatakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau minta maaf sekaligus meluruskan atas berita yang udah beredar. Jadi itu tuh kejadiannya aku sama Enca lagi jalan-jalan, lagi pengen beli yogurt ya kemarin di Madinah. Dan di situ tuh dimana aku ketemu sama anak-anak kecil ini. Jadi kejadiannya itu bukan di dalam masjid atau di dalam pelataran gitu? Oh enggak. Itu di jalanan. Di jalanan lagi ruko-ruko yang banyak toko-toko itu loh. Di situ. Terus kenapa ketawa tapi? Karena kita kira yang anak kecilnya tuh ngatain kita haram. Tapi ternyata bukan kita yang dikatain, melainkan si Pots itu kan. Makanya ya emang bodoh banget sih aku maksudnya bikin video ketawa-tawa kayak gitu. Maka aku berdua sama Enca juga, terutama aku mau minta maaf soal itu. Tapi itu nggak lucu sih, walaupun lo kira itu bercanda, kalau udah diingatkan oleh sekitar gitu, ya next time lebih bijak sih, jangan ketawa-ketawa gitu. Ya makanya di situ pun gue akhirnya gue sadar gitu loh kalau itu sebuah teguran dan jadi pembelajaran buat gue. Mewakili semuanya juga yang ada di sini yang ikut trip kita ibadah umroh ini, kan ada juga beberapa yang jadi kemana-mana nih bilang kalau ini umrohnya cuma ibadah-ibadah konten, tapi kan apa yang kalian lihat yang kita upload itu nggak sepenuhnya dari A sampai Z. Yang kalian lihat kegiatan kita sepenuhnya dari A sampai Z, yang kalian lihat kegiatan kita selama setiap harinya gitu loh. Mungkin yang kita upload kebanyakan keseruannya gitu loh, keseruannya. Kemudian juga gitu. Kalau ditanya kenapa kita ngonten, karena memang ya itu kerjaan gua, itu kerjaan teman-teman gua gitu loh. Kita ngonten adalah kebenaran. Tapi kita ibadah juga suatu kebenaran. Insya Allah semua kita lakukan pakai hati sih. Bilangnya ibadahnya FOMO, jujur kaget juga bacanya. Maksudnya aku pribadi dan beberapa teman-teman di sini yang baru pertama kali umroh emang udah lama banget pengen umroh. Kalau aku dari sebelum nikah pengen umroh dan dapet kesempatan Emang sekarang FOMO tuh ya? emang bener-bener gitu. Pertanyaannya siapa orang Islam yang nggak FOMO pengen ke Baitullah? Kita juga mau bilang makasih sama Hanania karena menurut kita Hanania udah ngelakuin yang terbaik sih. Baik banget, Masya Allah. Makasih banget. Udah bisa ngerealisasikan mimpi-mimpi teman-teman semua di sini yang Yep. pengen umroh. Menurut aku itu adalah suatu hal yang luar biasa banget gitu loh. Karena kalau dari Hanania itu menurut gue udah perfect banget. Kita belajar sih supaya ini bisa menjadi Amin, pembelajaran amin. semua untuk diri kita. Ini pembelajaran banget Lebih sih. baik untuk ke depan. Amin. Semoga teman-teman juga yang nonton video ini yang punya keinginan cita-cita untuk datang ke sini Allah kabulkan, Allah Amin, 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 amin. berdoa sepuasnya di sini Amin, amin. dan Allah panggil jadi tamu
spesial. Amin. Dan semuanya berangkatnya pakai Hanania. Amin. Alright, itu adalah bagaimana klarifikasi dari Lula Lapa, yang mana dalam video klarifikasinya tadi dia di sini meminta maaf dan juga mengaku salah teman-teman atas apa yang dia lakukan dalam video tersebut. Dan semoga dari masalah ini Lula Lapa dan kita semua juga dapat belajar ya untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati, bisa menghargai tempat yang kita kunjungi dan tidak melakukan kesalahan yang serupa lagi di masa depan. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Almi Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye bye.